Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat kemegahan PON Papua buat KKB balik badan, sisakan provokator Pijay, Koman, dan Wendah yang makin kalap. Artikel oleh Niha Alif. Usai sudah perhelatan PON 20 Papua yang berhasil membuat terpukau semua orang guys. Bagaimana tidak, PON dengan infrastruktur megah bertaraf internasional ini pertama kalinya diadakan di Papua di tengah pandemi yang mengguncang dunia. Kerennya lagi nih, kelompok separatis Papua yang selama ini dikenal anti pemerintah ini malah menyerahkan senjata tajam yang mereka miliki guys. Ini merupakan pertanda baik ya, bahwa melawan KKB tidak perlu dengan senjata. Cukup tunjukkan kinerja nyata dalam membangun Papua. Mereka yang masih punya hati tentunya akan takjub dengan ketulusan pemerintah membangun Papua. Sampai-sampai menempatkan sosok wakil menteri PUPR yang orang asli Papua. Itulah Jokowi yang jenius, tahu cara memberikan keadilan kepada rakyatnya. Berbeda dengan provokator yang hanya ingin Papua merdeka tapi lepas tangan dengan nasib rakyat ke depannya. Sebelumnya, berita penyerahan senjata oleh KKB seperti dilansir detik.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerahkan 6 pucuk senjata api atau senpi beserta amunisinya kepada pihak TNI guys. Penyerahan senpi ini dilakukan tidak lama seusai pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. KKB bergerak setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia membangun Papua. Selain itu, mereka ini juga terpukau pada pembukaan PON yang sangat megah yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo guys. Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini sebab mereka beranggapan bahwa Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bingkai NKRI. Kata Brigjen Iwan dalam keterangannya pada Jumat 15 Oktober 2021. Dia mengatakan guys, penyerahan senpi ini juga karena pihaknya terus berkomunikasi dengan masyarakat. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan buah dari komunikasi sosial yang tepat sesuai dengan arahan Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo Triyono agar semua personel satuan jajaran Kodam 17 Cendrawasih ini dapat melaksanakan komunikasi sosial dengan pendekatan kearifan lokal kepada masyarakat Papua. Tambahnya. Nah, penyerahan ini dilakukan di Aula Kodim 1709 Yawa pada hari Rabu 13 Oktober guys. Senpi ini dan juga amunisi diserahkan oleh kelompok separatis teroris atau KST yang ada di wilayah distrik Angkai Sera dan juga distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. 2 orang simpatisan KKB itu menyerahkan 6 pucuk senpi rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, kemudian 2 pucuk pistol, ada 97 butir munisi, 1 buah handy talkie atau HT, dan 4 lembar bendera bintang kejora serta beberapa dokumen KST guys. Nah, dalam kesempatan itu juga nih, Danrem meminta pimpinan TPN atau OPM ya, wilayah Saireri, Fernando Worabai bersama para pengikutnya untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi guys. Kami imbau kepada saudara kami Fernando Worabai untuk kembali ke pangkuan NKRI dan mari bersama-sama kita ciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen dapat terlaksana. Tentunya begitu. Kita harap pembangunan masif di Papua ini juga terus berlangsung hingga tidak menyisakan lagi keberadaan KKB yang meresahkan masyarakat ya guys. Akhirnya kita pun juga tahu kalau KKB ini masih punya hati nurani dan rasa cinta NKRI jika diperlakukan secara baik dan juga adil guys. Beda dengan dedengkot provokator yang terus-menerus menciptakan rasa permusuhan meski telah terbukti adanya perubahan di Papua. Seperti halnya Pijay yang membawa nama daerah Jawa Tengah dengan konotasi negatif lantaran kebencian terhadap Jokowi dan juga Ganjar. Meski telah dilaporkan ke polisi, dirinya ini juga tidak kapok ya mengumbar permusuhan dengan menyorot pembangunan smelter di Gresik yang menurutnya merugikan Papua. Pijay ini seakan tutup mata guys dengan pembangunan infrastruktur masif di Papua.
Nah, setara dengan pigai, ini upaya menciptakan kekacauan dan juga permusuhan pun juga dibentuk oleh sohibnya. Siapa lagi kalau bukan Veronica Koeman dan juga Benny Wenda. Seperti dilansir detik.com, Badan Intelijen Nasional atau BIN ini menyampaikan adanya upaya-upaya yang direncanakan kelompok separatis Papua atau KSP agar keamanan di Papua terganggu. Salah satunya adalah rencana Veronica Koeman dan juga Benny Wenda yang ingin menggagalkan PON 20 2021 di Papua. Wah, hal tersebut pun disampaikan Wakil Kepala BIN Teddy Laksmana Widyakusuma saat rapat bersama Pansus Otsus Papua di gedung DPR MPR Kamis 27 Mei 2021 lalu. Dia ini awalnya menyampaikan adanya niatan oleh KSP yang sengaja menciptakan situasi mencekam, guys. Dalam hal ini, BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan dirancang untuk menciptakan situasi yang mencekam sebagai salah satu strategi untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan juga penyelewengan dana Otsus selama ini. Katanya seperti itu. Situasi keamanan di Papua dari hasil deteksi kelompok front bersenjata yang tersebar di 8 kabupaten dan 13 kabupaten yang berada di pegunungan tengah Papua, yaitu di Kabupaten Intan Jaya, Lanijaya, Mimika atau distrik Tembagapura, Duga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang. Lanjutnya, Teddy ini juga menyebut KSP-KSP yang saat ini aktif di Papua, guys. Kelompok tersebut adalah kelompok Goliat Tabuni, kelompok Leka Gak Telenggeng, kemudian Militer Murib, dan di Kabupaten Duga adalah kelompok Egyanus Kogoya. Beberapa kegiatan yang menonjol hingga 24 Mei 2021 ini juga telah terjadi gangguan keamanan sebanyak 60 kali yang terhitung tanggal 21 sampai tanggal 24 Mei 2021. Terdiri dari 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya dengan jumlah korban. Aparat keamanan 8 gugur, 14 luka, warga sipil non-kombatan 5 meninggal, 9 luka, sedangkan KSP 22 tewas, 1 luka. Ucapnya. Lebih lanjut lagi, Teddy juga mengungkapkan adanya upaya kelompok separatis Papua ini yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan PON 20 di Papua, guys. Dia menuding bahwa Veronica Koeman dan juga Benny Wenda yang ada di balik kelompok tersebut untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi Papua. Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON 20 2021 untuk menciptakan instabilitas untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koeman dan juga Benny Wenda di luar negeri, ungkapnya. Atas tindakan para KSP tersebut, Teddy memastikan pihaknya juga melakukan upaya perlawanan, salah satunya yakni dengan menggunakan narasi dan juga opini kontra propaganda dari para pakar hukum dan pengamat sosial untuk melemahkan provokasi kelompok separatis Papua tersebut, guys. Semoga saja ya kesuksesan PON Papua ini membukakan mata rakyat Papua dan juga dunia bahwa Jokowi senantiasa hadir dan terus berupaya memajukan Papua. Berita ini cukup menyadarkan siapa pihak yang ingin Papua sejahtera dan juga mana yang ingin menjadikan Papua tempat kekacauan dan kerusuhan abadi, guys. Meski mereka mengaku asli Papua, tapi rasa kasih sayang pada Papua ini tidak sedikit pun menyamai cinta dan kasih sayang seorang Jokowi kepada Papua. Begitulah kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Apakah provokator Papua itu akan stop obok-obok Papua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.